Cara melepaskan keterikatan dan mulai menjalani kehidupan terbaik Anda. Bagian 1. Klik, 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 klik. Roller coaster mendekati puncak trek. Mobil Anda meluncur ke depan. Lebih lambat, lebih lambat, lebih lambat. Anda mencapai bagian yang paling atas. Jeda singkat. Hidup tergantung pada keseimbangan. Tiba-tiba Anda meluncur ke tanah dengan kecepatan warp. Apakah tubuh Anda tegang? Bahu Anda membungkuk? Menunggu drop selesai. Atau, apakah lengan Anda terangkat? Kepala Anda dimiringkan ke belakang? Merendam setiap sensasi Anda saat melewatinya? Sebagai manusia, kita beruntung dapat mengalami spektrum emosi yang kaya, dari kegembiraan hingga kesedihan dan kemarahan. Tetapi, untuk benar-benar berkembang selama masa hidup ini, kita harus melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan yang tak terkendali. Ini bukan prestasi kecil. Keinginan kita untuk mengendalikan kekuatan yang tidak dapat diprediksi tertanam di dalam DNA kita sebagai spesies. Sudah menjadi sifat kita untuk berjuang, untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Namun itu juga merupakan sifat kita untuk terus mendorong, untuk berkembang melampaui naluri kita. Prinsip Buddhis tentang ketidakmelekatan sangat relevan karena manusia secara kolektif mengalami pandemi virus corona dan semua ketakutan dan penderitaan yang menyertainya. Sebagai individu, kita dapat berbuat sangat sedikit untuk mengendalikan jalannya virus. Kehancuran ekonomi tersisa di belakangnya, dan hilangnya nyawa secara tragis di seluruh dunia. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan perilaku kita sendiri. Kita dapat menumbuhkan ketahanan batin yang akan membawa kita melalui pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. Ketahanan yang memungkinkan kita untuk menjadi tetangga yang lebih baik, mitra yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, dan manusia yang lebih baik satu sama lain. Ketidakmelekatan belas asih adalah praktik melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan keadaan eksternal, untuk menjadi benar-benar peduli tentang kesejahteraan semua makhluk hidup dan terlibat pada saat yang tepat. Kita dapat terus membaca saran yang dapat ditindaklanjuti dan petunjuk jurnal untuk membantu kita mengembangkan ketidakmelekatan penuh kasih dalam hidup kita. Berikut memahami manfaat ketidakmelekatan. Dalam The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey membayangkan dua lingkaran konsentris, yaitu lingkaran perhatian dan lingkaran pengaruh. Lingkaran kepedulian luar yang lebih besar mewakili semua yang Anda pedulikan: karier, kesehatan, keuangan, anak-anak, pasangan, peristiwa dunia, dan politik. Daftarnya masih terus berlanjut. Lingkaran pengaruh batin yang lebih kecil mewakili semua kekhawatiran yang benar-benar dapat kita lakukan. Covey berpendapat bahwa mendukung secara proaktif adalah memfokuskan energi dan perhatian kita pada lingkaran pengaruh kita. Hal ini
tidak hanya mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan lebih positif, tetapi juga dapat membantu kita memperluas lingkaran pengaruh kita. Saya secara pribadi dapat membuktikan kekuatan transformatif untuk melepaskan keterikatan di luar dari lingkaran pengaruh saya. Hanya dalam 6 bulan terakhir, sejak mulai berlatih non-kemelekatan belas asih, saya telah mengalami berbagai manfaat, termasuk A. Kecemasan dan stres saya sangat berkurang. B. Berada dalam suasana hati yang lebih bahagia secara keseluruhan, bahkan di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun. C. Tidak lagi mencoba mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan saya tentang kondisi atau hasil sempurna. D. Menerima apa yang berada di luar kendali. Saya diberdayakan untuk secara sadar meningkatkan apa yang ada di dalam kendali saya, pikiran dan perilaku saya sendiri. E. Melihat lebih banyak kesempatan untuk memberikan nilai kepada orang lain. F. Mengalami lebih sedikit argumen dan konflik. Dan G. Tidak lagi merasa perlu untuk bersikap defensif atau kompetitif dalam interaksi pribadi. Bagaimana mempraktikkan ketidakmelekatan belas asih untuk dapat memperkaya hidup Anda, hubungan Anda, dan keadaan pikiran Anda? Bukalah diri Anda terhadap kemungkinan tak terbatas dan alihkan perhatian Anda ke dalam diri Anda. Berikut, periksa keterikatan Anda sendiri dengan penuh kasih. Naskah-naskah Buddha menunjukkan bahwa semua duka disebabkan oleh keinginan dan kemelekatan, yang merupakan istilah yang berguna untuk memahami upaya kita mengendalikan keadaan eksternal. Ketakutan sering memotivasi keinginan dan kemelekatan. Keinginan dan kemelekatan tidak buruk, tetapi ketika kita membiarkan keinginan dan kemelekatan mengendalikan kita, hal itu dapat menyebabkan sedikit penderitaan dalam hidup kita. Mengetahui kapan dan bagaimana melepaskan keterikatan kita adalah suatu keterampilan kuat untuk dimiliki. Dan sebelum Anda dapat memulai melepaskan keterikatan Anda harus lebih dahulu mengetahui apa saja kemelekatan Anda itu. Cobalah menanggapi petunjuk jurnal di bawah ini untuk memulai. 1. Apa yang Anda genggam? Buatlah daftar orang, subjek, situasi, hasil, keyakinan, dan perasaan yang Anda pegang. 2. Apa yang Anda idamkan? Buatlah daftar orang, objek, situasi, hasil, dan keyakinan, perasaan yang Anda idamkan. 3. Manfaat apa yang diberikan dari setiap kemelekatan itu kepada Anda? Jelaskan manfaat mental dan emosional yang diberikan dari setiap item dalam daftar Anda. 4. Bagaimana Anda bisa memberikan manfaat itu kepada diri Anda sendiri dengan sumber daya internal Anda sendiri? Pertimbangkan kemungkinan alternatif yang tidak tergantung pada keadaan di luar kendali Anda. Dan 5. Bagaimana Anda bisa memberikan nilai lebih bagi diri Anda sendiri dan dunia dengan melepaskan keterikatan Anda. Dengan sedikit lebih keinginan dan kemelekatan dalam hidup Anda menciptakan ruang. Apa yang ingin Anda undang ke dalam ruang itu? Jadilah penasaran, bukan kritis, saat Anda mengidentifikasi berbagai keterikatan dalam hidup Anda. Ingat, tujuan dari ketidakmelekatan belas asih adalah untuk belajar bagaimana
mengalir dengan naik turunnya keberuntungan dengan ketahanan dan rahmat. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat.